Ketika berkecamuknya perang Uhud, Abu Ubaidah melihat sendiri bagaimana Rasulullah terkena sambaran panah kaum musyrikin. Sehingga apa? Dua penutup besi kiri dan kanannya Rasulullah SAW itu tertusuk masuk ke dalam pipi kiri dan kanannya Rasulullah SAW. Sehingga apa? Panah itu dari arah kiri kanan itu menyenggol topi bajanya Rasulullah SAW, sehingga topi kait besinya itu terkena masuk ke dalam pipi Rasulullah sebelah kiri dan kanan. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, singa pemberani, dia membelah pasukan kaum musyrikin dan langsung melindungi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau langsung buka kaitan besi, topi besi itu yang kaitannya itu masuk ke dalam pipi Rasulullah, dibuka dengan giginya Abu Ubaidah ibnul Jarrah sehingga tanggal satu giginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah, pada sesi kita kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengkaji sosok seorang sahabat Nabi yang istimewa. Satu sahabat di antara 10 orang sahabat yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang sahabat yang termasuk 7 orang pertama yang masuk agama Allah, agama Islam, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Satu orang sahabat yang diberi gelar langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Aminu hadhil ummah. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin aminan. Setiap umat itu memiliki orang kepercayaan. Wa inna amina hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan orang yang paling dipercaya, kepercayaan yang terbaik dari umatku ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Siapa Abu Ubaidah ibnul Jarrah? Abu Ubaidah ini sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala. Beliau nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah ibnil Jarrah. Beliau nama aslinya adalah Amir, putra Abdullah, putra Al-Jarrah. Tetapi biasa diberi lakab atau panggilan kunyahnya itu adalah Abu Ubaidah. Beliau adalah ayahnya Ubaidah. Nah, itu yang paling terkenal. Nama sebutannya Amir bin Abdullah ibnul Jarrah adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Subhanallah. Beliau sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini hidup tidak terlalu lama. Usia beliau ini meninggal kurang dari 60 tahun. Beliau wafat pada usia 58 tahun ketika beliau diangkat sebagai Amirul Umara,
pemimpinnya para gubernur. Ya, di negeri Syam itu ada banyak, ada Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Umar, itu menempatkan beberapa orang sahabat Nabi sebagai gubernur di beberapa titik wilayah negeri Syam. Dan Amirul Umara, pemimpinnya para pemimpin, dialah gubernur yang paling tertinggi di negeri Syam adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Beliau wafat di negeri negeri Syam setelah membersihkan negeri Syam dari penindasan Romawi. Setelah beliau bersama Khalid ibnul Walid, bersama Sa'ad bin Abi Waqqas membersihkan wilayah Irak, ya, dari kezaliman dan dari pemujaan api Persia, dan juga setelah itu membersihkan wilayah negeri Syam dari penindasan Romawi Timur. Ya, subhanallah. Beliau wafat di negeri itu yang telah dibersihkan oleh tangan-tangan saleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa wabah yang menjangkiti dan menginfeksi beliau, yaitu wabah taun di Amwas di wilayah Palestina. Dan jasad beliau dikubur di negeri Yordania. Ya, disitulah tempat beliau dimakamkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah juang seorang Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini sehingga beliau mendapatkan kehormatan, mendapatkan keistimewaan yang begitu tinggi di dalam agama Islam, di dalam sejarah Islam dan kaum muslimin ini. Sahabat muda, sahabat the golden age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini adalah perawakannya lumayan tinggi. Ya, disebutkan ciri perawakan beliau ini dalam kitab-kitab sejarah, perawakannya lumayan tinggi. Namun tubuhnya kurus. Tipis jenggotnya tapi berwibawa wajahnya. Dan dua gigi depannya itu rontok. Dua gigi depannya rontok. Ya. Kenapa? Beliau ini dikenal dua gigi seri depannya itu ompong. Kenapa bisa ompong? Itu sampai terbawa itu. Karena dalam peristiwa perang Uhud, subhanallah, beliaulah orang sahabat Nabi yang paling was-was dan paling waspada, ya, dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sadar bahwa target kaum musyrikin di perang Uhud itu bukan hanya mengalahkan kaum muslimin, tapi target mereka bahwa Muhammad harus mati. Ya. Jadi Muhammad harga mati. Artinya apa? Nabi Muhammad itu harus mati di perang Uhud. Tidak ada jalan lain untuk memadamkan cahaya Islam, memadamkan cahaya Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Maka sang Rasul pembawa cahaya dan penebar rahmat bagi seluruh alam semesta itu harus dibunuh, harus dieksekusi di perang Uhud. Subhanallah. Setelah mereka kalah di perang Badar, ya, perang pertama, maka mereka bertekad di perang Uhud ini untuk membunuh dan mematikan cahaya Allah di atas muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seorang pemberani yang mendedikasikan dirinya untuk Allah dan Rasulnya, hidup dan matinya untuk Islam. Di perang Uhud itu dia tidak bisa jauh-jauh dari Rasulullah SAW. Karena namanya perang, ya, perang duel, satu lawan satu dengan senjata pedang, tombak, panah, maka mau tidak mau, ya, musuh datang dari semua arah. Ya, bisa dari depan, bisa dari samping, dari belakang, dan lain sebagainya. Maka beliau dari awal perang Uhud itu selalu berada di dekat Rasulullah, ingin melindungi Rasulullah. Tetapi karena perang, ya namanya perang, ya, itu selalu apa? Terpisah, bisa membuat orang itu terpisah, dan sengaja pihak musuh ingin memisahkan sahabat-sahabat Nabi ini dari sosok Rasulullah SAW. Tetapi beliau ketika berperang begitu beraninya, ya, tidak memperhatikan tebasan pedangnya, tidak memperhatikan keselamatan dirinya, yang
selalu diperhatikan oleh kedua mata Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah posisi di mana Rasulullah SAW berada. Jangan sampai Rasulullah terkena suatu hal yang menyakitkan atau yang membuat beliau tersakiti, bahkan bisa terancam dibunuh oleh pasukan kaum musyrikin Quraisy. Nah, ketika itu, ya, ketika berkecamuknya perang Uhud, Abu Ubaidah melihat sendiri bagaimana Rasulullah terkena sambaran panah kaum musyrikin. Ya, sehingga apa? Ya, dua penutup besi kiri dan kanannya Rasulullah SAW itu, ya, tertusuk, ya, masuk ke dalam pipi kiri dan kanannya Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ya, masuk. Ya, sehingga apa? Topi besinya Rasulullah itu kan penutup itu kena, ya, panah, dan panah itu dari arah kiri kanan itu menyenggol topi bajanya Rasulullah SAW, sehingga topi beliau ini kait besinya itu terkena masuk ke dalam pipi Rasulullah sebelah kiri dan kanan. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, singa pemberani, dia membelah pasukan kaum musyrikin dan langsung, ya, melindungi tubuh Rasulullah SAW, dan beliau langsung buka kaitan besi, topi besi itu yang kaitnya itu masuk ke dalam pipi Rasulullah, dibuka, ya, dengan giginya Abu Ubaidah ibnul Jarrah sehingga tanggal satu giginya. Dibuka lagi yang sebelah kiri dari pipi Rasulullah SAW, dan itu dengan gigi Abu Ubaidah sehingga tanggal gigi, sehingga ompong giginya Abu Ubaidah ini 2 gigi serinya. Ya, ya subhanallah. Inilah pengorbanan, ya, sehingga beliau sendiri mendengar langsung dari Rasulullah SAW pada saat perang Uhud, wajah beliau berlumuran darah karena terkena panahnya kaum musyrikin Quraisy itu. Beliau mengatakan betapa ruginya suatu kaum, ya, betapa ruginya suatu kaum, betapa buruknya suatu kaum, bagaimana satu kaum ini melukai wajah Nabi mereka akan bahagia, ya, padahal yang dilakukan oleh Nabi itu adalah menyerukan mereka kepada Rabb mereka. Subhanallah. Subhanallah. Tidak akan mungkin berbahagia, tidak akan mungkin beruntung satu kaum yang melukai wajah Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal mereka itu diajak untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran yang kita ambil, kita petik dari ucapan Nabi ini jelas. Bagaimana mungkin kalau bukan hanya fisik Rasulullah yang dilukai dulu oleh kaum musyrikin, sekarang harga diri, kehormatan Nabi SAW diinjak-injak dan dilukai oleh orang-orang, kelompok-kelompok, bahkan negara secara resmi yang mendeklarasikan anti kepada Rasulullah, menghina Rasulullah SAW, ya, sebagai Rasulur Rahmah, Nabiyur Rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dihina sedemikian rupa, dicaci maki dan diolok-olok. Bagaimana pembelaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat muda, jadilah Abu Ubaidah zaman modern ini. Jadilah Abu Ubaidah yang siap untuk membela kehormatannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan jihad ilmu, jihad media, jihad ekonomi, jihad politik, jihad dalam seluruh lapangan kehidupan kita untuk membela kehormatan Islam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala, kedudukan Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini luar biasa, ya, sehingga karena Rasulullah sangat mempercayai Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya, menjulukinya Aminul Ummah, orang kepercayaan umat ini. Dan itu yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika, ya, datang utusan Najran, ya, utusan dari Najran, wilayah negeri Yaman itu datang, mereka masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, dan mereka meminta Rasulullah mengutus ke tengah kaum mereka di Najran itu orang yang dapat mengajarkan agama Islam ini kepada kaumnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada utusan Najran ini, aku akan utus
seorang yang dapat mengajarkan kepada kaum kalian untuk memeluk agama Islam, mengajarkan agama Islam ini kepada mereka. Dia adalah orang yang benar-benar amanah, benar-benar amanah dan benar-benar amanah, kata Rasulullah SAW. Semua sahabat Nabi terkagum-kagum dengan sanjungan ini. Dan mereka semua berharap untuk dipilih oleh baginda Rasulullah SAW. Sampai Umar bin Khattab berkata, sehingga aku menampakkan, menonjolkan dadaku, kepalaku agar dipilih oleh Rasulullah SAW. Karena orang itu disanjung sedemikian rupa. Dengan 3 kali Nabi mengatakan, ini orang benar-benar amanah. Umar berkata, aku berharap orang yang dipilih Rasulullah untuk membimbing kaum Najran ini memeluk agama Islam. Tetapi beliau menunggu-nunggu sahabat. Mana? Sampai beliau menemukan sosok seorang yang berperawakan tinggi, ya, putih, kurus, jenggotnya tipis, ya, wajahnya berwibawa, giginya ompong, ya. Beliau memilih ini lalu memanggil, wahai Abu Ubaidah, sini Abu Ubaidah. Engkaulah yang akan aku utus untuk membimbing mereka, suku Najran ini, untuk mengajarkan agama Islam. Subhanallah. Maka dengan amanahnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah inilah, ya, sahabat Umar ibnul Khattab pernah berkata, seandainya Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini masih hidup, karena beliau meninggal lebih dahulu karena wabah tahun Amwas tadi. Seandainya beliau Abu Ubaidah ini masih hidup, sementara aku ini sudah menghadapi sakaratul maut, aku akan tunjuk Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai penggantiku. Sebagaimana Abu Bakar menunjuk aku sebagai pengganti beliau. Mewasiatkan dalam bentuk wasiat. Subhanallah. Kenapa? Karena aku percaya kepada orang yang telah diberikan kepercayaan, diberikan julukan Aminul Ummah, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tetapi karena Abu Ubaidah sudah wafat terlebih dahulu, maka untuk memilih siapa pengganti, ya, pengganti Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini, dibentuklah oleh Sayyidina Umar 6 orang yang bertugasnya adalah bermusyawarah untuk memilih satu orang di antara mereka sebagai khalifah pengganti Umar ibnul Khattab. Luar biasa. Berarti apa? Ini isyarat, sahabat muda yang dirahmati Allah, bahwa Abu Ubaidah ini, ya, kelasnya, levelnya, level keimanannya, level keislamannya menurut Umar ibnul Khattab itu hanya bisa ditandingi oleh 6 orang ini. Ya. Kalau Abu Ubaidah ini ada, tidak perlu ada 6 anggota komisi yang menjadi panitia musyawarah menentukan khalifah sepeninggal Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka jadilah kita, sahabat muda, orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang kapabel, orang-orang yang pemberani. Karena Abu Ubaidah ini dikenal dengan apa? Keberaniannya, dan dikenal dengan orang yang sangat tawadhu. Beliau bukan hanya orang yang berani. Beliau ini ibaratnya, kata para ulama, itu adalah seperti jenderal pasukan tertinggi militer dalam hal keberaniannya, kesatriaannya. Tetapi dia adalah seperti prajurit biasa dalam hal keikhlasan dan kesederhanaannya. Nah, ini 2 hal yang menonjol dari sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Keberanian, seolah-olah dia adalah jenderal militer tertinggi, dan kesederhanaan, seolah-olah dia adalah prajurit biasa, kopral biasa, ya, tentara biasa, sangat sederhana. Orang tidak bisa membedakan mana, ya, jenderal tertinggi, Amirul Umara, pemimpinnya para amir, para gubernur, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, dengan pasukan biasa. Itulah sosok Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sahabat muda, sahabat the golden age yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini, ya, mendapatkan kemuliaan yang luar biasa itu, ya, demikian berat perjuangannya. Demikian berat perjuangannya Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini, ya. Selain sifat-sifat yang tadi itu, beliau adalah
orang yang amanah dalam menjaga rahasia. Ini salah satu ciri khasnya. Ya, beliau tidak ingin apa? Tidak ingin menonjolkan diri. Orang yang sangat tawadhu. Tidak ingin menonjolkan diri. Ada sepucuk surat. Ini surat penting. Surat SK Presiden. SK-nya Khalifah Umar Ibn Khattab untuk mengganti dan mencopot Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi dalam perang di Irak untuk memadamkan api Majusi Persia, ya, dan di negeri Syam itu diganti suratnya ini, ya, datang kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, mencopot Khalid bin Walid dan diganti dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Apa yang dia lakukan? Dia sembunyikan surat itu, dia rahasiakan, dan dia katakan kepada utusan khalifah, ya, agar dia merahasiakan berita ini sampai selesai perang, baru saya akan sampaikan surat itu langsung kepada Panglima Khalid ibnul Walid. Subhanallah. Lalu Khalid bin Walid dengan bergetar, ya, dengan rasa malu, dia mengatakan kepada sahabatnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah, wahai Abu Ubaidah, kenapa engkau tidak sampaikan surat perintah ini kepadaku pada saat peperangan tadi? Subhanallah. Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Ubaidah. Apa jawab Abu Ubaidah ibnul Jarrah? Wahai sahabatku Khalid ibnul Walid, aku tidak ingin mematahkan ujung tombakmu di tengah jalan. Ya, tujuan kita bukanlah kekuasaan dunia. Tujuan kita bukan untuk mencari materi dunia. Bukan pula untuk dunia ini kita beramal. Bukan. Amal kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua ini bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sosok besar, pemimpin besar, Amirul Umara, yang dijuluki sebagai Aminu hadhil ummah, ya, orang kepercayaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini begitu luar biasa dan sangat mengagumkan, ya, sangat mengagumkan. Sehingga ketika Umar ibnul Khattab ada punya cerita yang luar biasa lagi tentang Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini. Beliau ketika melewati ada satu rumah, ya, melewati satu rumah ketika jalan bersama sahabat-sahabatnya. Beliau melihat ada rumah yang bagus. Nampaknya perjalanan ini menuju negeri Syam, karena negeri Syam itu wilayah yang sudah lebih maju, ya, lebih civilized, ya, karena sudah dipimpin berabad-abad oleh Romawi, Yunani, oleh Persia dan sebagainya. Rumah-rumah di sana lebih indah, lebih keren lah kita kira, ya, daripada di Madinah. Madinah ini rumah sederhana, rumah sangat sederhana, SSS, ya. Madinah ini bukan hebat fisiknya, tapi hebat ruhnya, hebat mentalnya. Dari Madinah, kota kecil yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini, lahir orang-orang hebat. Mereka yang menggembala dunia, yang memimpin dunia, yang mengalahkan Romawi dan Persia. Tapi bukan karena kehebatan materinya. Maka Umar ketika pulang dari negeri Syam, menjumpai Abu Ubaidah ibnul Jarrah, menjenguk Abu Ubaidah dan inspeksi, ya, setelah menandatangani perjanjian Umar dengan uskup patriark Yerusalem Soporinus, nampaknya beliau melihat satu rumah besar. Lalu bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian punya rumah seperti ini, apa harapan kalian? Para sahabat, ya, Umar bin Khattab mengatakan, wah, rata-rata mengatakan apa? Saya ingin seisi rumah itu ada harta, dinar, ya, uang emas yang banyak yang bisa kami infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan sahabat-sahabatnya Umar. Karena memang sahabat Nabi ini, ya, itu gemar berinfak, rata-rata semuanya sama, punya karakter yang sama, gemar berinfak di jalan Allah taala. Maka mereka berharap kalau punya rumah sebesar itu isinya uang emas semua. Ya, untuk apa? Untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk diinvestasikan buat akhirat. Tapi apa jawaban Umar? Kalau saya ditanya oleh kalian, buat apa saya punya rumah seperti ini? Ya, Umar tidak menjawab, aku ingin harta yang banyak, seisi rumah itu aku infakkan di jalan Allah. Tapi apa kata Sayyidina Umar?
Catat baik-baik sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah. Aku ingin, kalau aku punya rumah sebesar itu, aku ingin isi rumah itu dipenuhi oleh pemuda-pemuda sekelas dan yang berkualitas seperti Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Umar memilih sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang beriman, sumber daya manusia yang bertakwa kepada Allah, sumber daya manusia yang saleh, yang tawadu, yang alim, yang abid, yang zahid, ya. Seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, orang yang amanah, ya, nggak pernah korupsi, ya. Saking amanahnya, dia sebagai Amirul Umara, pemimpinnya para gubernur, ketika Umar masuk bertamu ke rumah gubernur, pemimpinnya gubernur di Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah, dia masuk ke rumahnya Abu Ubaidah, apa yang dia dapati? Subhanallah, dia hanya mendapati, dalam riwayat itu dikatakan, ketika beliau masuk ke dalam rumah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Umar hanya mendapati apa? Hanya dilihatnya di situ perabotannya apa? Pedang, tameng, dan tunggangannya. 3 harta Abu Ubaidah yang ada di dalam rumahnya. Nggak ada perabot mewah, nggak ada perabot piring dari emas, ya, lemari penuh dengan perhiasan, baju-baju mewah, karpet-karpet mewah, mahal, nggak ada. Yang ada di situ cuma apa? Pedang, tameng, dan tunggangannya. Kata Umar bin Al-Khattab, luar biasa engkau Abu Ubaidah. Kenapa engkau tidak mengambil bagianmu seperti manusia yang lain? Nikmatilah sedikit dari dunia ini. Tidak, kata Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Justru inilah, wahai khalifah, justru dengan harta yang sederhana inilah yang membuat aku lega nanti ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya Abu Ubaidah mencontoh siapa, sahabat muda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohnya. Nabi di rumahnya nggak ada barang-barang mewah. Nabi di rumahnya nggak ada barang-barang yang super lux, tidak ada. Padahal beliau adalah pemimpin tertinggi umat Islam. Abu Ubaidah mencontoh kesederhanaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan saya ingin, ya, menyampaikan satu nasihat, ya, nasihat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini luar biasa. Apa nasihatnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah ketika beliau disurati oleh Khalifah Umar ketika wabah penyakit mengganas di Amwas, di Palestina, di negeri Syam? Beliau menulis surat kepada Abu Ubaidah, gubernurnya di negeri Syam ini, ya, mengajak dia untuk pulang, ya, untuk ke Madinah, ya. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Innahu qad aradat li hajatun wala ghina bi anka fiha fa'ajil ilayya. Satu kalimat pendek, kalimat, bukan satu paragraf, enggak, satu kalimat. Apa tulis Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, saya sedang ada hajat, ya, dan hajat itu mau tidak mau, ya, harus ada engkau di sampingku, harus dipecahkan oleh engkau, maka segeralah engkau datang kemari. Apa jawaban? Ya, ketika dia membaca surat Umar bin Khattab, aku tahu hajatnya Amirul Mukminin. Dia ingin aku tinggal di sisinya. Dia ingin memanggil aku pulang ke Madinah supaya aku tidak lama-lama di sini dan tidak terinfeksi oleh wabah taun ini. Lalu dia tulis jawaban suratnya. Qad araftu hajatak fahallilni min azimatik fa inni fi jundin min ajnadil muslimin la arghabu bi nafsi anhum. Aku ini, ya, aku telah tahu apa hajatmu wahai Amirul Mukminin, ya. Maka mohon maaf, izinkan aku, ya, lepaskan aku dari tekadmu itu, karena aku ini adalah satu tentara dari tentaranya kaum muslimin dan aku tidak bisa pergi jauh dari mereka. Maka Umar bin Khattab menangis, merasakan bahwa ajal Abu Ubaidah telah dekat karena dia tidak mau berpisah dari tentara-tentaranya. Inilah hebatnya pemimpin. Pemimpin menderita dengan derita rakyatnya. Pemimpin yang baik,
ya, dia bersama, dia tetap teguh bersama rakyatnya, hidup atau mati. Bukan rakyat yang diminta untuk hidup mati bersama pemimpin, ya. Apa itu istilahnya? Ya, urip gesang derek bung anu, ya, hidup mati ikut bung besar, ikut pemimpin besar, ikut raja, ikut ratu, ikut presiden anu, enggak. Justru terbalik, pemimpin besar adalah yang hidup mati bersama rakyat. Timbul tenggelam dia bersama rakyat. Bukan hanya ngomong, tapi dibuktikan dalam tindakannya. Dia tidak ingin menyelamatkan dirinya, tapi dia ingin bersama-sama tentaranya yang lain. Subhanallah. Huwa an yudhnib, apa kata Abu Ubaidah Ibnul Jarrah? Kecelakaan itu, at-tahlukah, huwa an yudhnib, ya, kecelakaan itu bagaimana terjadi kecelakaan? Adalah ketika seorang itu berbuat dosa, thumma la ya'mal ba'dahu khairan hatta yahlik. Lalu kemudian setelah dia berbuat dosa itu, dia tidak melakukan kebaikan sampai dia celaka. Na'udzubillah min zalik. Ya. Maka ketika dia mendapatkan puji-pujian dari orang banyak di negeri Syam, menyebutnya dengan pujian-pujian, dia datangi orang-orang yang berkumpul itu. Ma minan nasi min ahmarin wala aswad, hurrin wala abdin, ajamiyin wala fasih, a'lam annahu afdalu minni bitaqwa, illa ahbabtu an akuna fi mislahi. Dalam riwayat lain, illa an akuna fi ihabihi. Ya, tidak ada seorang manusia yang berkulit merah atau hitam, budak atau orang merdeka, orang ajam atau orang fasih berbahasa Arab, yang aku tahu bahwa dia lebih baik dari aku dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali aku ingin berada di dalam, ya, di dalam apa? Dagingnya. Nah, an akuna fi mislahi, di bawah kulitnya. Aku lebih baik jadi orang di bawah kulitnya. Maksudnya apa? Menunjukkan ketawaduannya. Subhanallah. Ya, menunjukkan ketawaduan. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah adalah pribadi yang sangat mengagumkan. Subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, orang hebat, seorang yang dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, mati dan hidup untuk Islam. Dan satu, ya, yang ada unik istimewa dari Abu Ubaidah bin Jarrah ini bagaimana? Dia mengatakan, ana muslimun min Quraisy. Muslimun min Quraisy. Aku ini adalah seorang muslim dari suku Quraisy. Identitasnya dua, Islam dan sukunya disebut. Maka tidak ada, ya, tidak ada pertentangan antara Islam dan kesukuan, Islam dan nasionalisme. Saya pakai kaos Indonesia, saya muslim, saya Indonesia. Saya mengambil ucapannya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ana muslimun min Quraisy. Maka anak-anak muda harus bangga dengan Islamnya. Identitas Islam nomor satu. Yang kedua, bangga dengan identitas nasionalnya. Sukunya apa? Enggak masalah. Dari Sunda, dari Jawa, dari Papua, dari Minang, dari Batak, dari Aceh, dari macam-macam. Banggalah dengan dua identitas itu. Sebagaimana Abu Ubaidah Ibnul Jarrah bangga dengan identitas keislamannya dan kesukuannya. Ana muslimun min Quraisy. Aku adalah hanya seorang muslim dari suku Quraisy. Dan kesukuan itu tidak buruk selama kita tunduk kepada ajaran agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo,
dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?